Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain daripada rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara pengabdian masyarakat dari Institut Teknologi Bandung yang akan insya Allah kita mendapatkan ilmu dari dosen matematika ITB. Selanjutnya, selawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Matematika MGMP Kota Padang, Bapak Azwarman SPD MM. Yang sama-sama kita hormati dan kita istimewakan narasumber kita dari Institut Teknologi Bandung. Dalam hal ini akan membagikan ilmu kepada kita semua. Semoga dengan ilmu yang diberikan beliau bermanfaat bagi kemajuan matematika Kota Padang. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hadirin dan hadirat yang berbahagia, untuk mengawali acara kita ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Puji syukur kita cuma pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih berada dalam keadaan sehat, bisa hadir di ruang ini. Selawat dan salam kita hantarkan pada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad yang sudah sangat berjasa bagi kehidupan kita. Yang kita hormati Bapak dari Institut Teknologi Bandung yang sudah hadir bersama di hadapan kita. Selamat datang di Ranah Minang. Ya,
semoga nyaman. Yang kita hormati Ibu Fitri, beliau sehari-hari adalah pengawas di Dinas Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah asli orang matematika. Yang kita hormati pengurus MGP Matematika Kota Padang, seluruh pengurus. Tadi pagi mungkin terlambat karena beliau juga ada kegiatan satu Muharram di SMA 2 Padang. Seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu, Majelis Guru, keluarga besar Matematika MGP Kota Padang. Pertama, kita bersyukur sekali hari ini kita dikunjungi oleh Bapak dosen kita dari ITB. Rasanya ini adalah kegiatan yang langka juga. Kita bersyukur, moga-moga kita diberi pencerahan khususnya bidang matematika. Tentu beliau sudah banyak betul ilmu murni yang beliau pegang, dan tentu saja ITB sebagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia lebih mapan mungkin dari kita di Sumatera Barat. Saya berharap kita semua bisa memanfaatkan momen ini. Kita mungkin berdiskusi ya Pak ya, nanti kita tanya sebanyak mungkin apa-apa hal-hal yang mengganjal khususnya materi dan sistem yang ada sekarang. Kita tahu semua kurikulum kita baru, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah hal yang baru. Beberapa sekolah sudah jalan 1 tahun, tapi beberapa sekolah baru memulai, ya. Tentu saja sebuah kurikulum yang baru, ada hal-hal yang unik, yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Yang pasti Bapak Ibu, kita ingin pelayanan kepada siswa itu tidak tergerus gara-gara kurikulum. Kalaulah nanti kurikulum yang kita sudah sajikan ini tidak maksimal kita sampaikan materi-materi matematika ke siswa kita tidak ingin nanti dia masuk perguruan tinggi nanti dia tersiok-siok, atau kalau tidak matang di SMA dia akan merugikan masa depannya. Kalau di SMP kurang-kurang matang, dia masih bisa diasah di SMA. Tapi kalau SMA itu perjuangannya masa depan. Jadi kita berharap apapun tantangannya, apapun problemanya harus kita nikmati, kita cari solusinya sehingga tidak mengorbankan peserta didik kita. Nah, ini yang perlu kita sama-sama kita pahami. Kemudian Bapak Ibu, saya juga mohon maaf karena jarang juga hadir di MGP. Jadi mohon maaf karena ada kesibukan di sana sini. Ke depan kita yang pasti di Kota Padang. Ya, selamat datang Pak Ketua. Pagi. Iya. Ya, Pak Ketua MGP Kota Padang. Sudah ketemu dia ya. Karena kesibukan beliau apa? Yang pasti Bapak Ibu, kita sangat bersyukur dan senang karena peserta MGP kita di Kota Padang cukup banyak, hampir 70 ya Bagi? Hampir 70. Berapa? 150. Ya, 150. Lebih Bu ya? Yang terdaftar dulu saja 179. Ya. Ya, di sini PKB ya 179. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang menggembirakan itu semua kita bersemangat untuk MGP, dan perubahan materi sekarang yang begitu cepat. Memang MGP adalah suatu tempat atau wahana yang tidak bisa kita anggap enteng, karena disinilah kita bisa berbagi, berdiskusi,
Lalu kita kalau ada beberapa orang yang ada mengikuti kegiatan baik di Sumbar maupun ke pusat, tentu dia lebih mudah di MGMP menyebarnya. Nah, ini sangat penting bagi kita pahami. Kemudian Bapak Ibu yang sudah tahu pasti kita, matematika itu kan mengajar logika. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dia nanti anak kita di perguruan tinggi maupun di tempat kerja, maupun dia di lingkungan masyarakat, logika sangat dibutuhkan. Coba bayangkan kalau ada uang 1 juta, lalu di belakang angka 1 itu dikasih koma, jadi 1 rupiah ya, coba bayangkan. Itu kan kita di eksakta matematik itu yang kita ajarkan. Bagaimana ketelitian, logika. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, setelah siswa itu tamat SMA contohnya, banyak hal yang tidak dipelajari di perguruan tinggi dan di sekolah. Kalau logikanya tinggi, maka itu akan membantunya masa depannya ke depan. Terutama juga dipelajari di sekolah. Seseorang siswa yang logikanya bagus, dia akan membantu dengan memahami mata pelajaran yang lain, baik bahasa Indonesia, baik fisika, baik yang lain-lain. Ya, jadi matematik adalah sesuatu yang sangat fokus membantu siswa untuk logikanya tinggi, logikanya bagus. Kalau logika seseorang itu bagus, maka apapun masalah yang dihadapinya akan mudah dicernanya dan dicarinya solusi. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ke depan kita jalin terus komunikasi yang baik. Tentu juga kita mohon bimbingan nanti dengan Bu Pin. Beliau adalah pengawas di Provinsi Sumatera Barat. Banyak hal juga yang materi pengawas ini, materi matematika ini turun ke pengawas dulu. Nah, jadi nanti bagi kita saling kerjasama dengan Bu Pin. Dan kepala sekolah ada 2 yang matematik. Ya Bu Pin, ada Pak Epidel SMA 14 Padang. Saya kebetulan di SMA 5 Padang. Moga-moga ke depan semangat MGP Matematika itu selalu bergelora, lalu hubungan silaturahmi yang selalu terbina ada bagi. Mungkin sekali setahun pasti jalan bagi. Pasti jalan. Iya, satu semester ya. Ini budaya yang sangat bagus untuk memperhatikan kita. Sekalian dekat, sekalian jauh. Sekalian dekat jauh ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak yang sudah mengunjungi kami dan memfasilitasi kegiatan ini. Moga-moga bermanfaat. Banyak maaf apabila taufik hidayah. Dengan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembaca tadi, karena sekarang adalah awal semester baru. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, MGMP Kota Padang secara resmi tahun ajaran ini kita buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita berserah diri dengan mulai Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa semua pahlawan Indonesia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah alam kubur mereka yang telah mendahului kami, baik orang tua kami maupun saudara-saudara kami serta sejawat kami. Ya Allah ya Tuhan kami juga sebagai manusia yang tak luput dari ajal yang tidak menentu. Maka ya Allah,
Mudahkanlah kami ketika kami menemui ajal itu sendiri ya Allah. Dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik ketika kami di akhirnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara ini sampai selesai ya Allah. Dan semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat bagi kami, bagi anak-anak kami di sekolah maupun di tempat lainnya, serta untuk negara dan agama kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami ini semuanya dalam rangka juga mengamalkan ilmu-ilmu kami demi ibadah untuk kami, amal jariah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa, kalau yang ada laptop mungkin bisa ditempelkan ya, itu flash disknya. Nah kalau Bapak Ibu tempelkan dan dilihat di situ ada installer GeoGebra dan materi pelatihan. Nah installer GeoGebra itu udah saya download, jadi tinggal diinstal aja nanti sebentar. Kalau materi pelatihan itu file-file yang untuk kita latihannya. Ya. Oke, saya masuk dulu ini. PowerPoint-nya juga lengkap di sini. Sudah saya masukkan. Nah, programnya mampu menghitung secara simbol kayak ini simbol. Kita mengintegralkan seperti ini. Ini numerik dan bisa juga secara simbol. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu bikin soal ujian, kan kita kadang-kadang ngecek solusinya bisa pakai ini dengan cepat. Integral ini benar nggak? Jadi kadang-kadang kalau manual salah hitung ya, kalau komputer biasanya lebih teliti itu. Cuma jangan sampai tersesat, nanti pola pikir kita tetap harus matematiknya dikuasai gitu. Jangan komputernya lebih pintar dari kita. Nah, program SAS ini yang tersohor ini ada ini, gitu ya. Ini yang biru, kenapa saya pakai biru itu berbayar, cukup mahal. Dan GeoGebra ini memang gratis, jadi kita pakai dia legal, dan dapat di download sendiri juga dari internet. Selain sudah saya sediakan, selain gratis paling mudah, saya ngajar mahasiswa tingkat 1 sudah pakai program-program yang dibikin di GeoGebra ini untuk beberapa yang konsepnya abstrak, jadi bisa dibuat visualisasi dengan lebih mudah. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu sekalian perlu sesuatu ngitung limit itu pakai GeoGebra, aduh lupa risetnya, tinggal ketik aja di Google limit GeoGebra, dia keluar contoh-contohnya, penjelasannya, jadi udah sangat banyak. Nah, program GeoGebra ini bisa dipakai secara online, jadi masuk ke di Google search GeoGebra, nanti kita bisa download, dipasang secara offline atau langsung pakai dari online. Nah, di pelatihan ini saya akan pakai yang offline-nya karena ini sama aja, fasilitasnya sama aja, karena kalau kita online nanti sekian banyak orang akses internetnya takutnya nggak memadai. Oke, ini pesannya lah, nggak bisa ditekan sejarahnya. Tapi hebat juga ini, ada mahasiswa bikin ini 20 tahun kemudian dijual di sebuah perusahaan segini ya, 1,4 triliun, nggak kebayang.
Kemudian cara unduh ini juga saya lewat aja karena udah sangat jelas. Kalau saat ini udah ada di flash disknya, tapi kalau Bapak Ibu mau cari ada di sini tinggal diklik nanti masuk ke tempat download. Nah, mungkin tahap awal kita akan Bapak Ibu install dulu GeoGebra-nya. Jadi flash disknya tolong ditempel, kemudian masuk ke installer ini. Udah buka. Nah, coba. Nanti kalau biar bantu. Ya. Masuk ke sini. Yang bawah juga hanya ngetik yang di kanannya aja. Ini muncul dari dia sendiri. Soalnya yang dibikin lagi, saya bikin aksen X saja, lalu enter. Lalu panahnya soal itu lagi X sama 2 kali enter. Jadi untuk mendefinisikan fungsi sin itu banyak caranya. Dari segitiga siku-siku bisa, tapi saya akan menggunakan ini. Ini lingkaran jari-jari satu. Kemudian di sini ada, saya sambil nulis aja di sini. Sebentar. Ini ada sudut alfa di sini. Ini nulisnya di mana, Pak? Gambarnya. Enggak, ini mah menjelaskan aja, Bu. Itu aja ngambil dulu. Ini saya bikin segitiga siku-siku di sini. Maka sin sudut alfa itu kan yang merah dibagi yang biru ya. Iya. Dan hasilnya sama dengan yang merah karena birunya satu, jari-jari satu. Ya kalau ini saya sebut P, ini Q, sin. Punten tulisan saya kayaknya dari seluruh pengajar di matematik paling jelek. Bukan Bu, DO dari kedokteran Bu. Tulisannya lulus saya kumlot kalau di kedokteran. Tapi dokter-dokter juga agak suram ya. Kalau nulis resep nggak kebaca, nulis kwitansi jelas. Nah ini kan P dibagi Q, tapi Q-nya satu karena jari-jarinya satu. Jadi P aja. Demikian juga kalau sudutnya di sini besar. Ini sudut beta itu, maka sin beta itu tinggal hitung ininya aja. Dibagi satu, gitu ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita lihat ini. Iya, ini sudah pasti. Saya open dulu. Nanti bikinnya belakangan, demo dulu. Saya project. Ini kalau menu ini keluar, pengen dihapus ya kali aja sini, nggak akan hilang. Nanti bisa dimunculkan lagi. Nah, saya akan membuat dulu. Sekarang belum grafik fungsi sinusnya. Saya akan membuat animasi kayak gini dulu, lingkaran, jari-jarinya satu. Dan nanti sudutnya mau kita jalankan dari sudut 0 di sini sampai sudut 360 derajat. Nah, cuma kita nggak akan pakai satuan derajat, tapi pakai satuan radian. Hubungannya gini, jadi radian itu keliling lingkaran, itu kan 2 R-nya 1, jadi 2pi kali 1 aja ya. Ini lingkaran yang saya buat dari jari 1, 2pi R. Itu sama dengan kan 360 derajat. Jadi kita akan pakai satuan radian, ini hubungannya. 1 derajat sama dengan 2pi per 360 radian. Tapi radian biasanya nggak ditulis, gitu aja. Jadi kalau punya X derajat, ya sama dengan X kali 2pi per
360. Nah, nanti saya akan pakai satuan radian. Jadi kalau saya punya 30 derajat lewat rumus ini, berarti 30 kali 2 per 360 Pi sama dengan 1/6 ya. Gitu. Oke, satuannya nanti pakai radian. Jadi kalau ngitung sin dari T, saya ini udah dalam satuan radian. Oke, kembali ke sini. Nah, bagaimana membuat ini? Saya akan menggambar dulu. Nanti sudutnya dijalankan dari 0 sampai 360. Grafik sinnya kita gambar. Caranya gimana? Gini. Kalau sebesar ini, sudutnya ini 45. Ya nggak tahu berapa, gue nggak bisa 45. Sudutnya sebesar ini, nilai sinnya ini ya, dibagi 1. Ini sama dengan yang merah. Dan nanti di kanannya saya akan gambar. Jadi sudut ini itu, oh ya, ada yang kelewat dikit. Kalau besaran sudut ini dalam radian itu sama dengan panjang busur ini. Ya, diterima dulu aja ya, nanti ya Pak. Detailnya. Jadi kalau ini katakan pi per 6 itu panjangnya ini. Ingat nih, kalau ininya harus jari-jari 1. Jadi ini panjang ini. Jadi nanti di kanannya saya akan menggambar gini. Pada saat sudutnya sebesar ini, saya gambar seolah dibuat lurus sebesar ini, sudutnya yang biru, nilai sinnya setinggi yang merah. Gitu ya. Kalau saya geser dikit. Saya geser dikit. Pada saat ini tangannya teman-teman bagi ibu. Jadi pada saat sudutnya sebesar ini, yaitu nilainya ini, panjang busur ini, panjang busurnya digambar di sini, nilai sinnya segini tingginya. Ya. Itu nanti akan digambar di kanan grafik sinnya itu. Jadi pada saat sudutnya dekat sekali ke 0, ini sudutnya berarti panjang busur ini, nilai sinnya setinggi yang merah ini, hampir nggak kelihatan merah. Pas 0 ya sinnya juga 0. Nah, kita akan menggambar dulu lingkaran yang diputar dulu. Grafik sinnya belum, nanti di yang berikutnya. Nah, tahapannya ibu tinggal lihat di poin-poinnya ini. Saya akan menggambarnya ini enggak di koordinat 00 lingkarannya, karena 00 nanti untuk grafik sinnya. Jadi saya akan menggambar lingkaran, ya taruhnya di mana aja, saya di min 2,0 asal lingkaran jari-jari 1. Jadi tahapannya mendefinisikan dulu ini. Ini dulu buat apa itu ya? Jadi lupa. Oh, ini part 2 salah. Yang ini dulu. Pantesan bingung. Jadi kita akan menggambar lingkaran jari-jari 1. Ini lingkaran jari-jari 1, warnanya abu-abu muda. Pusatnya di sini. Min 2. Jadi persamaannya ini ya. Ini kan persamaan lingkaran, pusatnya di min 2,0, jari-jari 1. Nah, mulailah di sini bikin. Ibu ketik. Ini munculnya suka nggak urut di sini. Nah, saya hapus saja dulu semuanya ya. Kita dari awal. Nanti dengan tahu yang sin, ibu bisa bikin sendiri yang kos, yang tangan, dan lain-lain. Jadi saya bikin dulu bareng-bareng aja. Ibu boleh copy paste dari sini kayak saya, dari PowerPoint-nya kan udah ada punya juga. Ctrl C, kopikan paste. Kalau di copy paste suka kadang-kadang jadi error. Ini enter. Nah, kalau ini ada lingkaran gini berarti nggak error. Gitu. Jadi ibu sambil buka PowerPoint-nya bu, dia bisa copy paste atau ibu ketik ini.
PowerPoint-nya sebentar, lihat di PowerPoint-nya dulu. Ini fungsi 05 animasi sintek part 1. Ya. Kemudian copy paste ini. Ini kalau mau buka filenya langsung, yang udah jadi, yang udah saya bikinin. Tapi sekarang kita bikin sama-sama aja, Bu. Ya, supaya langkahnya paham. Kalau buka file ini kadang-kadang udah banyak gitu, nggak kelihatan teruskan. Dan GeoGebra tuh bisa kenapa kalau kita nulis ini, nanti nambah lagi ini, urutannya jadi nggak sesuai yang kita tulis, suka ngacak ya. Oke. Nah, dengan perintah ini saya udah bikin lingkaran. Ini ada labelnya, saya ingin hilangkan. Setting dulu. Di sini kayak tadi. Setting. Di sini di basic. Nah, ini show labelnya dihilangkan. Nah, tulisan equation satunya hilang ini. Mau dimunculkan boleh, nggak juga boleh ya. Saya nggak mau munculkan. Oke, saya ulangi dulu dari sini. Selalu setting, karena saya mau mengubah setting grafiknya. Setting, keluarlah menu yang di kanan ini. Klik basic. Nah, show labelnya dihilangkan. Kalau show labelnya dikasih checklist, keluar ini. Kalau dihilangkan, nggak keluar. Oke. Kemudian warnanya ingin abu-abu muda. Klik lagi colornya, Bu. Color, saya pilih yang muda sekali ini di bawah yang putih. Nah, supaya abu-abu muda. Oke? Tolong kalau kecepatan bilang ada yang tertinggal. Karena ini panjang nanti. PowerPoint-nya, file PowerPoint-nya itu cuma ada dua, yang ini PPM 2022. Oke, udah dapat lingkaran abu-abu ini. Bu, udah Bu. Kalau yang aku tadi bisa dibuka. Bu, kok masih sedih kalau udah? Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Saya lihat dulu mana PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita mau bikin busur yang bisa jalan kayak gitu. Nah, untuk itu definisikan T ini, nanti saya jelaskan, tapi kita bikin dulu aja ini. T sama dengan slider. Ini saya copy paste aja supaya kalau ngetik lagi capek. Ketik di sini. T slider ini. Gitu. Jadi gunanya perintah ini, keluarnya tulisan slidernya nggak kelihatan. Tapi kalau yang bentuknya ini namanya slider, ini sebenarnya apa? Itu parameter Bu, yang nilainya bisa berubah-ubah. Bisa kita geser, T-nya bergerak dari 0 sampai ini sebenarnya 2 pi dibulatkan. Ya, ini tadi slider ini 2 pi. Slider 0,2 pi. Sebenarnya ini 2 kali pi, nulis pakai bintang juga boleh gitu. Enggak juga boleh 2 pi. Ini artinya saya membuat variabel namanya parameter T, nilainya 0 sampai 2 pi, paling kecil 0, paling besar 2 pi, T itu. Kemudian nanti kalau dijalankan angka T-nya naik 0,1 stepnya. 0, 0,1, 0,2, 0,3 gitu. Nah, ini kalau dijalankan Bu. Tuh. Nah, ini kecepatan. Kalau mau lambat-lambat pakai panah di keyboard aja. Tuh, dia naik 0,1, 0,1. Tiap kali saya pencet. Sampai yang terakhir 2 pi. Nanti untuk sudutnya dari 0 sampai 2 pi. Ya. Jadi perintah ini membuat parameter paling kecil nilainya 0, paling besar 2 pi. Dengan kenaikan 0,1 stepnya.
Bisa? Oke. Kemudian kita definisikan dua fungsi ini. Kenapa ada cos? Padahal kita mau sin, nggak apa-apa, nanti ada perlunya. Karena ini gini, saya balik ke sini. Sebentar. Nah, ini sebentar, harus saya hapus dulu. Sudah kebanyakan garis. Coba kita amati lagi ini. Kalau saya punya sudut alfa, ini jari-jari 1, maka nilai sin adalah ini ya. Sin itu yang tegak. Sebenarnya dibagi sisi miringnya 1. Jadi hanya yang merah. Sedangkan nilai cos itu adalah ini. Dibagi 1. Ya, jadi yang hijau aja. Oke, jadi saya mau memunculkan dulu sekarang fungsi ini, cos dan sin. Saya copy paste aja satu-satu. Copy. Kenapa ada cosnya nanti di bawah baru kelihatan keperluannya? Sebenarnya kan mau menggambar sin aja. Oke, mana? Balik ke GeoGebra, saya paste di sini fungsi cos. Tapi nggak mau saya munculkan, enter dulu, nggak mau dimunculkan, biar aja hanya F gitu. Grafiknya nggak mau dimunculkan. Satu lagi yang sin, fungsi G. Nah, bentar, ini copy paste dulu. Nah, yang sin juga enter dan nggak mau dimunculkan. Ya, ada yang tanya? Ini pasti di Powerpoint-nya dibuka dulu. Copy, ya, ambil, di blok, ya, copy, udah copy. Coba klik di yang, klik aja ini. Kemudian klik kanan nggak ada, control V. Nah, untuk pastenya pakai Ctrl V ya. Saya biasanya copy Ctrl C, paste Ctrl V. Soalnya kalau pakai mouse paste-nya itu nggak jalan, harus Ctrl V. Jadi sekali lagi, ini contohnya yang sin saya hapus dulu. Dari PowerPoint-nya saya blok ini. Saya bisa kan klik kanan, copy, tapi saya biasanya Ctrl C, bawa ke GeoGebra di sini, Ctrl V. Nah, tapi grafiknya nggak mau diperlihatkan. Nah, gitu. Kedua-duanya nggak mau dilihatkan, Bu. Nanti itu hanya dipakai untuk hitungan. Menurut saya dua. Hah? Hilangkan. Hilangkan, Bu. Hilangkan. Ini, Bu. Tuh. Ciluk, Mbak. Kan, Bu? Hilangkan. Juga pernah. Ini juga ciluk, Mbak. Kita nggak usah munculin. Nah, oke. Ini hasilnya menarik tapi panjang. Kemudian saya akan jelaskan ini titik O ini sebagai pusat lingkarannya. Tadi ini 2,0. Titik C itu dulu buat apa ya? 1,0. Kan C dilalui. Sebentar. Ujung-ujung Pak. Ya, Ujung. tapi kok ini kayak gini gitu ya. Sebentar, satu-satu kita bikin dulu yang dua ini. Saya copy. Oh iya, mau menamakan titik ini saya. Segitiga. Betul. Ini titik O gitu ya. Oke. Enter. Supaya ada namanya O. Kemudian titik ujung ininya saya mau bikin ini tadi
min 1,0 dinamakan C. Kontrol C. Jadi sebenarnya perintah ini saya hanya memberikan nama ini titik O, ini titik C. Supaya muncul ya gini, ini maksudnya titik O gambar di koordinat ini. Koordinat ini min 2,0 sampai O. Min 1,0 saya namakan titik C. Nah, yang ini coba agak aneh ya. Kita lihat ini. Dijalankan dulu baru kelihatan. Kalau saya omong sekarang nggak kebayang gitu ya. Sebentar. Karena T-nya belum jalan ya. Pak, tapi kenapa tidak bergerak pada gambar apa ini Pak? Hah? Tidak bergerak pada gambar di atas saja bergeraknya. Nggak bergerak pada gambar. Gambarnya nggak bergerak kali. Benar yang nanya siapa? Belum ada titiknya. Belum. Jadi yang ketiga. Yang bisa GT itu ada titik yang bergerak. Oh, yang karena yang kayak itu A sama dengan nanti dapat yang bergerak. Saya jelaskan yang bergeraknya Bu. Saya jelaskan yang ketiga kan agak membingungkan. Kalau yang O sama C kan jelas gitu. Tapi ini apa itu? Gitu ya. Coba kita lihat ke sini lagi. Bentar ya. Harus pelan-pelan yang ini. Oke, saya mau menggambar kalau ini, sorry saya ganti tag ya karena ini pakai tag di dalam ilmunya. Ini sebenarnya tag, maka koordinat ini adalah x-nya sebesar cos t, tingginya sebesar sin t. Jadi ini koordinat ini adalah cos t, sin t. Betul. Nah, tetapi karena saya ngegambarnya bukan di 0,0, maka harus digeser, dimundurkan yang ininya, yang horizontal. Ininya menjadi cos t dikurangi 2. Ini. Ft ini tadi cos t dikurangi 2 supaya ke gambarnya geser ke kiri 2 ya. Geser ke kiri 2. Jadi yang digambar bukan cos t sin t, sebenarnya cos t sin t, tapi pusatnya di min 2,0 tadi. Jadi saya menggambar ini. Berapa nilai T-nya? Tergantung T di sini. Jadi kalau T-nya saya jalankan, nah itu si titik ini tadi titiknya saya namakan sebagai titik A. Nah si A ini akan bergerak. Nah itu tadi udah bergerak tuh, sekarang? Enggak, tadi ada yang belum gerak. Nanti, jadi saya mau menjalankan sistemnya mulai dari 0 sampai 360 derajat atau 0 radian sampai 2 pi radian. Oke, jalan? Itu untuk bos ya Pak? Enggak, untuk sin dulu. Nanti di kanannya digambarnya hanya Y-nya itu sin-nya tadi.
Nah, kalau koordinatnya ini. Koordinatnya cos T sin T. Ini X cos. Kan sesuai yang ada di dalam buku. Cos, ini yang sin. Sesuai yang ada dalam buku. Nah, enggak. Yang dalam PowerPoint ini dikurangi 2. Ya. Karena pusatnya di min 2. Berarti kita hilangkan min 2-nya. Jangan. Karena memang mau digambarnya kan di min 2 pusatnya. Iya, tetap. Kalau pusatnya ini di 00, kayak yang ini, cos T sin T aja. Kalau pusatnya di 00, tapi pengen pusatnya di min 20, jadi digeser ke kiri min 2. Ke kiri di sini ya, balik. Jadi ini untuk menggambar ini. Pada saat sudutnya sebesar ini, koordinat ini adalah nilainya ini. Ini cos, kesininya cos. Tapi kenapa ada min 2? Karena saya gambarnya nggak di 00, digeser 2. Jadi cos dikurangi 2. Kalau ininya tetap tingginya ya sin. Langsung ini sin, gitu sin. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada pusing, ini memang nanti dari awal udah dibilang nanti yang ini. Jadi nanti ibu bisa jelaskan fungsi sin itu kenapa gambarnya gini, tinggal demonya aja jalannya. Dari sini. Masih bingung ya Bu? Tuh, saya tungguin Bu. Ada yang belum bisa? Lapor? Udah? Ibu mah udah senyum, pasti bisa. Yang ibu di sini masih pusing, pasti belum bisa. Coba lihat Bu. Oke kan? Ya, ada. Nggak dikurung Bu. Oh, nggak dikurung nggak saya nggak? Nggak pakai kurung di sini. Ibu mah pakai kurung. Kalau bingung, hapus dulu aja dari depan Bu, terus tulis ini, diketik. Kalau dikurung dia nggak mau Bu. Kalau di penjara nanti. Itu kan ada kurungnya setelah 2. Belum. Kadang-kadang bandel si jalan yang dihapus-hapus tuh, ini kan dihapus semua aja tuh. Ketik lagi dulu lebih cepat ini. Pak, yang P itu di Pak. Kenapa? P itu ditulis 0,9 itu. 0,9. Yang ya Oh, itu mah 0,9 bisa ibu mainin yang T ini. Silakan aja mau dicoba-coba supaya kelihatan ini harus muter. Kalau di jalannya. Ini kok min 5 di kirinya Pak, 5 di kanan. Ganti aja. Kalau ibu angkanya lain ya, ini Bu. Ibu klik ke sini, setting, kemudian klik slider, kasih di sini Bu, minimum 0, maksimum 6,28 cukup barisan panjang ini. Kemudian incrementnya naiknya tiap 0,1. Jadi enggak Bu? Jadi Ini diketik aja antara lain. 0 dan maksimal 6. Ya. Pokoknya inilah prinsipnya kalau saya ganti misalkan 10. Udah, itu ya ini 0 sampai 10. Kalau ini min 5 sampai 5 ya, dia min 5 sampai 5. Ini saya mau sampai 2 pi. 2 pi aja tulis. Nggak mau. Itu juga nggak mau. 2 kali pi. Dia Nggak mau ya. 2 titik. Oh, berapa ya tadi 6,28 lah kira-kira. Grafik ya 3 angka di belakang koma juga udah nggak. Ini supaya nggak ganggu, saya biasanya hilangkan ini supaya nggak titik. Oh gitu Bu.
Ini nggak balik titiknya, kita lihat nggak balik sampai titik awal karena 6,28 belum 2 pi. 2 pi itu 6,28 sekian. Itu hasilnya Pak. Saya sudah ngerti loh Pak. Kalau saya berkata apa namanya Pak? Udah berdua kan Pak? Geometri loh Pak. Ini hasilnya dari Oh, ada teknik. Iya dari empat. Enggak ada min sebelumnya. Iya dari empat itu yang keluar. Saya tulis A, F dari kurang 2, rumah GT, terus saya enter ini yang 2. Aneh-aneh aja. Langsung ada namanya. Terus diulang dari GT, nama di gitu. Itu namanya A, bukan T. Ini nih, ada salah dari sini. Yang di atasnya. Terus ya. Apa tadi? Di atas itu T, Kok nggak ada tertulisnya kasih Pak? dari ini slider. Yang tertulisnya tuh mana tuh nak dulu? Oh, so okay. Gimana caranya supaya bisa diinstalasi? Kalau yang lain errornya kan karena belum ada net framework gitu. Jadi harus install itu dulu net framework 4.5. Jadi search Apa tadi yang mau diinstal? Tapi tadi lupa download kan di blok aja. Iya. Itu fungsinya apa? Kayaknya GeoGebra perlu prerequisite. Instalnya di mana dia Harusnya di situ semua WhatsApp-nya. Google aja dulu. Oh salah ini T dikurangi 2 bukan T dikurangi 2. Jalan kalau oh jalan. Jadi saya F T kurang 2, berarti FT dikurangi 2. Ini kan gini kan, T kurang 2. Tadi saya ini di dalam kurung tadi. Di bawah internet. Oke, udah jalan ya semua? Lanjut ya. Jadi paham ini ya? A ini kalau T-nya jalan dari 0 sampai 2 pi, dia jalan satu lingkaran. Nah, selanjutnya kita ngintip dulu. Kita gambar. Nah, sekarang mau digambar itu yang waktu menggambar si A-nya jalan. Kita menggambar itu ada busur. Busurnya. Itu pakai perintah ini. S titik 2 kali ini, titik 2 bukan sama dengan kalau cobain salah ini. Sama dengan juga boleh kan kalau nggak ini salah. kan ini di sini. Ya, S copy paste ke sini. Sedang di Nanti ini buka. Nanti ini buka dulu enggak? Ya, nggak jalan. Oh, nggak jalan yang saya copy paste itu suka nggak jalan. Saya ketik manual aja. belum. Jalannya OCA. Kalau berjalan ya tinggalnya nanti. Saya delete aja karena nggak jalan. S titik 2. Mana? S titik 2 sirkular A ininya O ini apa? CA. Nanti saya jelaskan maksudnya. O, C, A. Nah, ini kalau digerakkan ya, sekarang ada tapaknya.
Nah, saya jelaskan ini perintahnya. Saya jelaskan. Coba ya, benar. Tadi A ini menyatakan kalau T-nya dijalankan, A itu menyatakan besarnya sudut ini ya. Sekarang yang mau digambar ininya nih, busurnya. Pakai perintah ini. Ini perintahnya circular up, gitu. Ini busur. Pusatnya di O. O itu tadi yang mana? Ini min 20. Pusatnya di min 2,0 di O. Kemudian busurnya dari titik C sampai titik A. Dari titik C sampai titik A. Dia menggambar ini. Ya, ini menggambar busur. Pusatnya ini busur lingkaran. Pusatnya ini mulai dari titik C sampai titik A. Titik C tadi selalu ini. Titik A tergantung nilai T-nya, sudutnya tadi. Gitu. Jadi saya mau ganti warnanya supaya lebih jelas. Ini circular up ini saya setting lagi, setting. Colornya saya mau ganti warna apa ya, biru. Ya. Nah, dari sini saya kali lagi supaya nggak ngalamin. Nih. Jadi menggambar sudut dari 0 sampai 2 pi. Ya, ini kurang dari 2 pi karena 6,28. Paham? Ini Circular up itu menggambar busur. Menggambar busur, pusatnya ini dari titik ini, koordinat titik C sampai titik A. A-nya berapa? Tergantung nilai T nanti si A ini tadi. Gitu ya. Jadi kalau T-nya diganti-ganti ya A-nya berganti juga. Nah, cuma ini label S ini muncul di sini. Ah, saya nggak mau ada labelnya. Setting lagi, dihilangkan labelnya. Oh, udah bisa. Setting, basic, show labelnya dihilangkan. Supaya nggak ada busurnya. Oh ya, gerakannya bisa lihat di sini juga. Pada jalan? Atau nggak ada yang jalan? Hah? Gini nggak apa? Hah? Nggak jalan? Coba. Saya juga tadi nggak jalan pakai masker. Ya, kayaknya. Ibu ketik nanti jalan. Saya jelasin di sini. Oke, menghilangkan S ya. Nah, gini. Klik sini dulu. Setting. Klik ke kanan di basic. Klik basic. Show labelnya dihilangkan checklistnya. online itu. Bisa kok? Yang online-nya, Nah. yang sedang. Oke, kita udah bikin sekarang ini yang bergerak. Lanjut lagi ya. Menggambar nilai sin T tapi masih di lingkaran yang tegaknya tadi. Nah, ini dulu. Gambar segmen ini nanti saya jelaskan. Saya copy dulu. Moga-moga bisa di copy paste, kalau enggak harus diketik. Coba dulu copy paste.
gitu ya. Nah, segmen ini saya menggambar apa? Menggambar ini nih. Ini artinya apa? Menggambar segmen garis lurus, pusatnya di O, ini bukan 0 nih, O pusatnya di titik ujungnya di O sampai titik ujung satunya lagi di sini. Nah, ini kita lihat tadi bahwa kalau sudutnya sekian, ini kan panjangnya sama dengan cos. Yang ini sama dengan sin. Nah, ini cos, berarti ini cos, FT, cos. Kenapa dikurangi 2? Karena di gambarnya bukan di koordinat 00, tapi digeser ke kiri 2. Jadi ini nilai titik ini adalah X-nya sekian, Y-nya sih 0 karena disumbu X. Nah, bingung kan? Kecepatan? Yang ngomong aja agak bingung kok. Sekali lagi. Saya ke sini dulu. Buat apanya nanti itu nilai cos nanti. Saya ke sini jelaskan di sini. Bentar. Saya mau menggambar ini. Nah, mau menggambar ini, garis ini. Sebenarnya mau bikin segitiga siku-siku, nantinya satu lagi nanti yang tegak. Berapa koordinat ini? Koordinat ini saya udah tahu tadi O. O itu min 2,0 itu O. Yang ini berapa? Karena mau menggambar segmen dari titik itu sampai titik itu. Yang ini koordinatnya, kalau ini pusat koordinatnya di 00, dia panjang ini kan, panjang yang merah itu sama dengan cos T. Panjang yang ini adalah cos T. Atau tadi didefinisikan sebagai FT ya. Itu nilai X ya, nilai Y-nya 0. Jadi saya harus menggambar dari O sampai titik cos FT ya, FT itu cos T, 0. Tetapi di GeoGebra kita menggambarnya pusatnya nggak di 00, di min 2. Jadi ini dikurangi 2. Jadilah perintah ini FT min 2,0. Jadi ini menggambar segmen garis dari koordinat O. Ini O udah ada tadi di atas, sampai koordinat FT min 2,0. Itu menggambar yang merah. Gitu ya. Bingung ya Bu ya? Tanya Bu, harus sampai paham Bu. P-nya itu dari 0 sampai 6,28 itu nyetel 0-nya itu gimana? Oh, nyetel 0-nya ini? Iya, soalnya di sini dari 5 nih. Nah, gini Ibu. Yang tadi setting semua. Setting Bu. Iya. Nah, ini setting lagi Bu. Ini klik dulu titik 3 di kanannya. Setting. Di sini ada slider. Klik ini di slider. Kasih angkanya Bu, dari berapa sampai berapa terserah Ibu. Nah. Oke. Segmen ini jadi udah paham merah? Paham. Coba kalau yang marah paham, saya mau tanya yang tegak. Tapi Ibu jangan ngintip PowerPoint ya, yang tegak. Berarti saya harus menggambar segmen garis dari sini. Ini titiknya tadi sama dengan ini. Ya. Sampai ini berapa koordinatnya? Nah, coba jangan diintip dulu PowerPoint-nya. Kita lihat dulu supaya paham. Sini dulu. Ini tadi kalau pusatnya di 00, tadi ini adalah cos, kan F itu cos, 0. Yang ini berapa koordinatnya? Berapa ini koordinatnya? Yang ini adalah X-nya sama ya.
Y-nya lebih tinggi. Tingginya ini berapa? Sin T. Ini kan nilai ini sin. Nah, ini digambar. Jadilah saya balik ke PowerPoint-nya. Ini. Bentar dulu, OA dulu. Saya nggak usah ngitung lagi. Ini kan tadi udah dinamakan A. Jadi langsung ini segmen OA, nggak usah segmen kayak gini lagi. Langsung OA. Sorry. OA itu garis miringnya. Ya, coba digambar. Itu garis miring. Nanti yang tegak harus yang tegak. Keliru saya juga, Bu. Ini segmen OA, ya. Nah, mundur dulu dikit. Segmen OA adalah ini OA. Masukkan ke GeoGebra-nya. Jadi dia menggambar dari sini OA. Ini jalanin dulu dikit ya. Nah, di situ A-nya. Supaya kelihatan. Enter. Tuh, dia menggambar garis ini. OA. Kemudian saya menggambar yang tegak. Yang tegak itu titik ini ujung yang merah adalah ini tadi. Ini A. Jadi segmen dari sini sampai A. Intip aja udah. Copy paste. Segmen dari yang tadi. Nah, itu yang tegak. Yang tegak mau saya bikin warnanya merah ini. Yang ini saya mau bikin merah karena itu nilai sin yang mau kita gambar grafiknya. Warna merah. Yang ini jangan merah lagi, bedain. Biru gitu ya. Nah, ini kalau dijalankan gini. Buat apa? Yang merah itu nilai sin. Saat sudutnya sebesar yang busur biru, nilai sinnya sama dengan yang merah. Nah, bingung kan Ibu? Kalau bingung tanya Adit loh. Ya. Ya, kalau nggak diingatkan saya lupa waktunya, tolong diingatkan. Suka bablas. Jadi kan ini jadi kan? Jadi ini udah ya, hasilnya udah selesai. Oke. Sekarang lanjutannya kita mau menggambar grafik sinnya. Jadi berpusat di 0,0 ini gini. Saat sudutnya sebesar ini, nilai sudut itu sama dengan panjang busur kalau jari-jarinya satu nih. Saat sudutnya sebesar ini, nilai sin itu sebesar yang merah. Jadi nanti di kanannya saya akan menggambar. Kalau ini titik 0,0, sudutnya sebesar yang biru, besar panjang yang biru, nilai sinnya yang merah. Sudutnya kalau lebih kecil lagi, sudutnya sepanjang yang biru, nilai sinnya nanti tinggi yang merah. Gitu. Nanti di kanannya. Paham ya tujuannya dulu? Sudutnya sebesar yang biru, nanti ininya merah. Kita demo dulu ya Bu ya. Saya demokan dulu. Ibu bisa buka juga filenya. Sebelum bikin kita lihat demonya dulu. Namanya fungsi 5 sin bagian 2. Ada di situ Bu. Ini don't save aja yang baru kita ketik. Nggak usah disimpan karena udah ada di part 1. Fungsi 5 part 1 yang tadi dibikin. Nah, ini coba kalau saya jalankan dulu ya supaya kelihatan. Nah, ini apa yang digambar di kanan, yaitu ini
pada saat panjang busurnya sekian, ini besarnya sudut busur ini, jadi ini nih, panjang yang horizontal ini sama dengan panjang busur ini. Nanti kita ngitungnya gimana nanti di programnya. Saat sudutnya sekian, nilai sinnya setinggi yang merah. Saat sudutnya saya ganti lebih besar, ini sudutnya sekian, ini. Jadi sama dengan panjang ini, nilai sinnya setinggi ini. Terusin. Saat sudutnya sekian, ini panjang yang busur biru ini, maka nilai sinnya sekian, mulai menurun dia. Saat panjang busurnya 2 pi, ini setengah lingkaran, bukan 2 pi, pi, sinnya tinggi yang merahnya 0. Terusin lagi, nilai sin negatif, sehingga kalau dijalankan dapatlah kita grafik fungsi sin. Gitu asal usulnya. Sekarang bagaimana membuat yang kanannya ini? Oke. Mau sesudah istirahat? Sudah istirahat ya, supaya nggak terlalu jenuh. Iya. Baik, kita istirahat dulu sampai nanti ketemu lagi jam berapa panitia ya? Ya, tapi sebelum 1:30 kan perlu makan dulu nanti. Iya. Yang kerjaan kita ini sudah simpan, nanti lanjut istirahat. Boleh? Boleh. Sebenarnya nanti dari yang fungsi 05 part 1 ini nanti saya lihat tentu. Yang tadi kita kerjakan itu sebenarnya udah ada juga di sini. Open. Yang ini nih, yang part 1 itu hanya yang informasi general. Saya lupa nggak bikin refleksi. Dilatasi. Oh, dilatasi ya. Besaran. Oke, ya. Saya bingung namanya dilasi apa Refleksi terkecil. Ya itu. Tapi untuk menggambarkan itu perlu matriks. Karena ada apa? Kalau di SMA belajar matriks. Matrik belajar. Oke. Jadi perkalian matriks dan penjumlahan matriks operasinya Operasi matriks. Lihat berarti ya. Oke. Kurung awal lagi terus ditulis. Kalau kolom itu titik. Jadi seperti tulis titik. Tulis tuh. Matrik kolom ke bawah. Iya, ditulis di GeoGebra-nya kan karena kita tulisnya itu dari kiri ke kanan. Jadi tampilannya gitu. Bahkan untuk yang matriks baris, matriks kolom itu di GeoGebra-nya tetap seperti itu gitu. Tapi kita bisa mengoperasikan ini otomatis ya. Masuk semua enggak Mas? Masuk semua? Masuk ya? Ya. 1, 2. Ya. Ya, 1, 2, 3. Kayak lagi. 1, 2, 3. Daya bebas. Sebebas-bebasnya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, tiktokan lah. dia aja yang muncul. Ya. Ada lagi yang mau diambil foto? Enggak, udah. Udah. Terima kasih ya. Mas.
Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, mohon Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini juga bisa hadir hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, karena kita menganggap bahwa hari ini adalah hari pertama GMP kita. Maka tanggal 12 kita menandatangani daftar hadir GMP-nya di SMK Pertiwi. Jadi kalau biasa teman-temannya untuk hadir pada kegiatan MGMP yang kedua pada tanggal 12 Agustus 2022, sementara kita masih di SMA Pertiwi 2. Tadi saya sudah minta ke SMA 1 apakah diizinkan atau tidak, sedang menunggu jawaban dari Ibu Sri Bustiani. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya foto sesi bersama tadi, maka berakhirlah acara pengabdian masyarakat dari Institut Teknologi Bandung pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita sangat bermanfaat nantinya di saat kita akan mengaplikasikan ke anak didik kita di sekolah masing-masing. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Warsoma dengan ilmu yang sudah diberikan ini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan juga bagi kita merupakan ilmu yang bermanfaat juga bagi